Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa kembali membuat video hari ini, dan hari ini saya akan membagikan wawasan tentang teknik EFT, Emotional Freedom Technique, di mana dengan teknik EFT ini teman-teman bisa secara mandiri dan dalam waktu yang instan, yaitu kurang dari 10 menit, teman-teman sudah bisa melepaskan emosi-emosi yang destruktif, yang sifatnya tidak memberdayakan diri teman-teman. Misalnya, emosi seperti rasa takut, kurang percaya diri, fobia, rasa cemas, kemudian ada juga emosi amarah, rasa dendam, tidak bisa memaafkan kesalahan seseorang, trauma di masa lalu, dan emosi-emosi lainnya yang sifatnya destruktif tadi. Bagaimana tekniknya dan apa sih teknik EFT itu? Maka teman-teman bisa menyimak video ini sampai habis dan simak secara rileks ya teman-teman. Karena kalau keadaannya, kondisinya teman-teman menyimak dengan rileks, maka insya Allah ilmu yang akan teman-teman serap lebih banyak nantinya. Oke, sebelum dimulai, mari ikuti saya untuk jeda ya. Karena kan mungkin teman-teman sebelum melihat video ini habis melakukan aktivitas atau ada yang dikejar-kejar deadline atau mungkin ada yang harus mengurusi urusan rumah tangga yang tidak ada habisnya. Maka yuk kita jeda sebentar, kita pause agar teman-teman bisa lebih rileks. Teman-teman bisa lebih mensentralisasikan fokus teman-teman ke sesi video hari ini. Oke ya, silahkan ikuti tangan saya. Sini teman-teman boleh angkat tangan kirinya dan dibuka seperti membentuk angka 5. Ya, ikuti saya seperti ini. Kemudian yang tangan kanan, eee, posisinya seperti ini. Jadi angka telunjuknya dibuka, lainnya ditutup, oke. Kalau misalnya gerakannya naik, berarti tandanya teman-teman menarik nafas yang dalam secara perlahan. Kalau dia turun, berarti teman-teman menghembuskan nafas secara perlahan. Begitu seterusnya, naik, turun, tarik, hembuskan, sampai 5 kali. Oke, siap? Ya, saya hitung 1 sampai 3. Di hitungan ketiga, teman-teman mulai menggerakkan ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas lagi. Iya, hembuskan. Tarik nafas lagi, hembuskan. Oke, selesai. Terima kasih ya teman-teman yang sudah bisa mengikuti. Saya yakin setelah 5 kali mengambil nafas, insya Allah teman-teman akan lebih rileks lagi dan bisa lebih siap menerima wawasan baru atau ilmu baru. Oke, jadi teknik EFT adalah teknik yang berasal dari Amerika, singkatannya Emotional Freedom Technique, dan diperkenalkan oleh Gary Craig, seorang insinyur lulusan Stanford University. Nah, beliau menemukan teknik ini dengan menerapkan ilmu energi psikologi atau energi tubuh. Apa sih energi tubuh itu? Jadi energi tubuh itu
layaknya energi elektromagnetik yang ada di televisi. Nah, kalau di televisi kan bisa muncul gambar atau video itu ya karena adanya aliran energi ya di TV tersebut. Apabila terjadi gangguan pada energi elektromagnetik yang ada di TV tersebut, yang terjadi adalah gangguan sinyal kan. Ya, TV-nya buram, TV-nya nggak jelas, gambarnya seperti semut, atau mungkin patah-patah, atau kayak nge-lag gitu. Nah, sama halnya dengan energi di tubuh kita, kalau misalnya energi yang mengalir itu seimbang, maka kita akan merasakan tubuh yang bugar, tubuh yang sehat. Tapi sebaliknya, kalau misalnya ada ketidakseimbangan energi, tidak lancar gitu energinya, maka kita akan merasakan lebih sensitif. Jadi sensitivitasnya tinggi sehingga mudah marah, mudah kecewa, mudah mudah takut, mudah khawatir, dan sebagainya. Dan ada penelitian juga bahwa beberapa penyakit fisik ternyata juga di-trigger dari adanya gangguan emosi yang terakumulasi bertahun-tahun. Maka penting banget nih teman-teman ya, jika merasakan emosi-emosi yang sifatnya destruktif atau tidak memberdayakan diri, cepat-cepat dirilis, cepat-cepat diselaraskan energinya dengan ya teknik ini. Dan bagusnya lagi teknik ini tuh bisa dilakukan mandiri teman-teman, tidak perlu ke terapis. Teman-teman cukup perlu menguasai tekniknya, kemudian rutinkan atau aplikasikan teknik ini ketika teman-teman merasakan emosi-emosi yang destruktif tadi. Entah itu ketika teman-teman merasa marah, merasa malas, merasa kecewa dengan orang, tidak bisa memaafkan orang. Bahkan teknik EFT ini bisa menyembuhkan trauma, fobia, inner child, dan emosi-emosi lain. Pokoknya ketika teman-teman merasa tidak enak, tidak nyaman, lakukan teknik ini. Insya Allah teman-teman akan kembali semangat, kembali sehat, kembali bugar, kembali kembali ini bisa berpikir lebih positif lah harapannya kan, sehingga bisa lebih produktif lagi ke depannya. Ketidakpercayaan diri itu juga bisa ditingkatkan dengan teknik EFT ini. Nah, teknik EFT ini gimana sih melakukannya? Gampang teman-teman. Jadi teknik EFT ini sebenarnya seperti akupuntur. Jadi memanfaatkan jalur meridian, jalur energi yang ada di dalam tubuh dengan kalau bedanya itu kalau akupuntur dia menggunakan jarum. Kalau teknik EFT ini kita menggunakan ketukan jari. Jadi 2 atau 3 jari pada beberapa titik meridian. Kalau akupuntur dia ada sekitar 360 titik. 360-an, saya lupa. Nah, kalau EFT ini nggak akan sebanyak itu, jadi jangan khawatir. Saya ada ubun-ubun. Jadi pertama ubun-ubun 1, pelipis 2, ujung alis 3, bawah hidung 4, bawah dagu 5, 1, 2, 3, oh ini, bawah mata 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di wajah ada 6. Kemudian selangkah, jadi di sini nih ada tulang yang menonjol ya, itu selangkah 7. Kemudian di bawah ketiak 8. Kemudian pergelangan tangan yang bagian dalam 9, pergelangan tangan bagian luar 10, kemudian ujung-ujung jari 11, 12, 13, 14, 15, terakhir karate chop. Jadi ada 16 titik. Disederhanakan menjadi 16 titik dan jika di total itu nggak nyampe 10 menit teman-teman. Nggak akan nyampe 10 menit. Jadi benar-benar instan dan memang terbukti akan lebih tenang. Kalaupun misalnya tidak
terlalu misalnya tadi, sebelum melakukan EFT levelnya 10 emosinya. Setelah dilakukan EFT mungkin hanya berkurang menjadi 7. Jadi masih ada emosinya, nggak apa-apa diulang lagi EFT-nya, diulang lagi dari awal, tahap awal. Insya Allah nanti dari 7 bisa berkurang menjadi 5, bisa berkurang menjadi 4, bahkan bisa menjadi 0, hilang sama sekali. Pokoknya teman-teman cukup kuasai tekniknya, kuasai kemudian dirutinin, sehingga insya Allah teman-teman itu tidak akan menumpuk atau menyimpan emosi-emosi yang destruktif. Dan insya Allah kalau misalnya terbebas dari emosi-emosi yang destruktif, maka ya hidupnya akan produktif, tubuhnya akan bugar, sehat, dan alhamdulillah saya merasakannya seperti itu. Oke, tanpa berpanjang lebar, saya mulai bagaimana tahapannya. Itu ada 3 ya teman-teman. Ada 3, yang pertama setup. Setup itu mengetuk karate chop. Nih karate chop diketuk dengan 3 jari sambil mengucapkan kalimat pasrah. Jadi intinya adalah dari teknik EFT itu adalah kita menerima, kita akui bahwa kita sedang merasakan sebuah emosi, kemudian kita ikhlaskan. Karena yang memberikan rasa emosi itu kan bukan siapa-siapa, melainkan Tuhan Yang Maha Esa. Sebab Tuhan Yang Maha Esa lah yang memegang hati kita kan. Kita bisa merasa senang, merasa sedih, marah, bahagia, itu kan semuanya dari yang di atas. Sehingga kita terima, kita ikhlas. Karena apapun yang diberi kita harus ikhlas. Jadi yang pertama kali kita akui, kita ikhlas, kita terima, kemudian kita balikan ke yang di atas, kita pasrahkan. Supaya hati kita kembali ditenangkan, jiwa kita kembali didamaikan. Jadi sebenarnya di situ intinya EFT. Kita terhubung kembali dengan Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin Allah, karena saya muslim jadi saya sebut Allah, mungkin Allah memberikan emosi destruktif tadi supaya saya teringat sejenak dengan Allah. Mungkin saya agak agak lupa dalam tanda kutip mungkin, jadi nggak disenggol, jangan lupa ya sama saya loh yang berkuasa di dunia ini," gitu. Seperti itu, maka setiap kita merasakan emosi ya kita terima, kita ridho, dan kita ikhlaskan. Ya saya ikhlas merasakan emosi ini. Oleh karena itu saya pasrah juga kepadamu ya Allah, ya Tuhan yang Maha Kuasa, yang punya hati ini, untuk ditenangkan kembali, didamaikan kembali, seperti itu. Jadi kita memohon pertolongannya untuk dikembalikan damai, dikembalikan tenang. Oke, jadi yang pertama diketukkan karate chop sambil mengucapkan kalimat pasrah. Dan ini bisa dilakukan 3 sampai 5 kali ya, sampai teman-teman ngerasa agak tenang. Jadi misalnya tadi kan contohnya marah, dari yang marah banget sampai agak-agak, ya berkuranglah rasa marahnya, karena teralihkan. Karena dengan mengetuk-ngetuk ini, otomatis kita juga teralihkan dari masalah yang kita hadapi yang men-trigger rasa emosi tadi. Nah yang kedua, tune up. Tadi setup ya, mengetuk-ngetuk karate chop sambil mengucapkan kalimat pasrah. Yang kedua, setup. Setup itu memfokuskan rasa kita, memori kita, pikiran kita kepada emosi yang kita rasa. Jadi kalau misalnya emosi yang dirasa adalah emosi saat ini, ya berarti kita rasakan benar-benar apa yang membuat amarah kita, misalnya kalau contohnya marah. Apa yang men-trigger rasa marah itu, kemudian bagaimana rasanya, sakit kalau sakit banget, atau
marah banget, pengen marah banget, dirasakan, difokuskan. Kemudian kalau misalnya problemnya trauma di masa lalu, teman-teman kembali ke masa itu, di mana teman-teman pertama kali merasakan kejadian itu sampai menyebabkan trauma sampai di tahun ini gitu. Jadi seakan-akan teman-teman kembali ke masa lalu, kemudian kalau misalnya ada orang di sekitar itu ya hadirkan kembali bayangan orang itu, bagaimana suaranya, kalau misalnya teman-teman trauma karena dibully, bagaimana buliannya yang membuat teman-teman merasa sangat sedih, sakit hati, dan sebagainya. Jadi, benar-benar di apa ya, VAK-nya tuh dimunculkan. VAK tuh visualnya, auditorinya, kinestetiknya. Kinestetik tuh rasa ya, rasanya bagaimana, penciumannya seperti apa, aromanya ya, aromanya seperti apa, kalau misalnya sedang makan eee, rasa makanannya atau minumannya seperti apa, visual itu, eee, bayangan bayangan yang ada. Misalnya, ketika ada orang, orangnya seperti apa, pakai baju apa, atau misalnya lagi di jalan raya, jalannya di mana, ada apa aja di jalan itu, gitu. Kalau auditori itu suara, ada suara-suara apa waktu itu, gitu ya. Jadi dipegang dadanya, kalau emosi sih dada, kalau misalnya ada penyakit fisik, teman-teman pegang bagian tubuh yang teman-teman rasakan sakitnya, gitu. Kalau contoh saya ini kan saya lagi marah, mati saya pegang dada saya. Teman-teman pegang, kemudian sambil merem boleh, jadi dipejamkan matanya agar lebih khusyuk, lebih fokus. Teman-teman rasakan rasanya bagaimana, visualisasinya bagaimana, auditorinya, kinestetiknya. Benar-benar teman-teman hadirkan kembali. Kalau misalnya sudah, bisa ke tahap 3. Tahap 3 itu kita sebut tapping, yaitu mengetuk-ngetuk 16 titik meridian tadi, dari ubun-ubun sampai karate chop. Bisa dengan 3 jari atau 2 jari. Sambil mengucapkan kalimat pasrah yang tadi teman-teman sebutkan di tahap pertama pada saat setup ya. Oke, jadi yang pertama, ubun-ubun, "Ya Allah, saya terima rasa amarah ini, saya ikhlas ya Allah. Saya pasrahkan ketenangan hati dan kedamaian jiwa saya hanya kepadamu." Kemudian pelipis, "Ya Allah, saya akui, saya terima rasa marah ini, saya ikhlas ya Allah dengan rasa marah ini. Saya pasrahkan kedamaian hati saya, ketenangan jiwa saya hanya kepadamu." Ujung alis, "Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah." Bawah mata, "Saya ikhlas, saya pasrah, ya Allah. Ketenangan hati jiwa dan ketenangan hati, kedamaian jiwa saya hanya kepadamu, ya Allah." Bawah hidung, "Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah." Bawah dagu, "Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah." Tulang selangka yang menonjol di bawah bagian dada sini ada tulang yang menonjol, nah ini diketuk. "Ya Allah, saya ikhlas dengan rasa marah ini. Saya terima, ya Allah. Saya pasrahkan ketenangan hati saya, kedamaian jiwa saya hanya kepadamu." Kemudian bawah ketiak, ini 4 atau 5 jari. "Ya Allah, saya ikhlas, saya terima rasa marah ini. Saya pasrahkan ketenangan hati saya, kedamaian jiwa saya hanya kepadamu, ya Allah." Kemudian pergelangan tangan, "Ya Allah, saya ikhlas, saya terima rasa amarah ini. Saya pasrahkan ketenangan hati saya, kedamaian jiwa saya hanya kepadamu." Yang luar, "Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah." Kemudian ujung jari, "Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah." 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 "Ya Allah,
Baiklah, saya terima rasa marah ini. Saya pasrahkan ketenangan hati saya dan kedamaian jiwa saya hanya kepadamu. Nah, setelah selesai karate chop, lanjutkan dengan mengambil menarik nafas 3 kali, kemudian dihembuskan 3 kali. Tarik yang dalam, hembuskan. Tarik lagi yang dalam, hembuskan. Sekali lagi, tarik, hembuskan. Nah, kemudian teman-teman ukur apakah levelnya berkurang. Kalau belum sampai 0, teman-teman boleh ulang sampai kembali tenang ya, sampai levelnya menjadi 0. Oke, demikian teman-teman teknik EFT. Jika ada teman-teman yang ingin belajar lebih privat dengan saya, karena kalau di video ini saya tidak menjelaskannya pelan-pelan. Tadi termasuk cepat ya. Sebenarnya kalau teman-teman masih bingung, pengen coba one on one dengan saya dengan kasus yang nyata, teman-teman bisa hubungi saya di nomor WA 085883044416. Nanti teman-teman bisa menjadwalkan sesi privat dengan saya one on one ya, melalui Zoom atau Google Meet. Terserah nanti teman-teman punyanya apa. Kalau punya Zoom boleh, punya Google Meet juga boleh. Enaknya sih sesi live, jadi saya bisa berkomunikasi langsung, bisa bertanya langsung sehingga bisa menggali lebih lebih dalam pada teman-teman. Nah, oke. Terima kasih atas kesempatannya, atas waktunya yang teman-teman berikan, sehingga teman-teman mau menyimak sampai akhir video ini. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.